jaringan dan bagaimana kita melakukan manajemen seperti itu ya. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah pertama adalah kita tahu semua terkait dengan perangkat jaringan itu apa, end device itu apa, media transmisi itu apa. Itu yang perlu harus Anda ingat. Oke. Kemudian juga dalam proses komunikasi kemarin ada sebuah pendekatan yaitu TCP/IP model dan juga OSI model ya. Betul ya? Betul? Nah, kemudian juga sebentar saya mute. Oke, kemudian juga kita tahu ya, kalau kita berkomunikasi dengan pendekatan OSI layer, yang kita kenal ada 7 layer ya, yang bisa mudah kita ingat dengan sebuah kalimat, aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Kemudian ada juga pendekatan TCP/IP model, yaitu dengan mengingat satu nama perempuan namanya Atini ya. Jadi kata itu harapannya membekas di kepala masing-masing gitu ya. Nah, selain itu ada kata-kata yang harus kita ingat, yaitu dalam syarat sah dalam berkomunikasi ya. Syarat sah dalam berkomunikasi mulai dari layer physical sampai layer network itu seperti apa ya. Yang jelas ada 2 end device atau lebih ya dalam satu berkomunikasi, kemudian ada media transmisinya untuk menghubungkan antar perangkat jaringan, perangkat di jaringan seperti itu, kemudian kita sediakan IP address sebagai alamat logik sebagai syarat sah dalam berkomunikasi. Kemudian kita melakukan verifikasi ping ketujuan terhubung atau tidak. Nah, terkait dengan hal itu sebagai pengantar untuk build a small network. Kemudian yang kita pelajari di build a small network ini tentang apa saja sih? Pertama adalah terkait dengan device di small network itu apa saja. Nah, kurang lebih ya sama lah, mau kecil, mau menengah, mau tinggi, mau besar itu sama ya. Pasti ada PC, ada laptop, ya kan? Kemudian ada media transmisi, ada perangkat jaringan, switch, router, ada sumber internet dan sebagainya. Kemudian protokol dan aplikasi yang ada di jaringan small network. Jadi kalau kita berinternet di rumah itu kira-kira layanan apa sih yang sering kita buka? Pasti contohnya YouTube, pasti umum ya. Di rumah, di perusahaan skala kecil, kemudian perusahaan skala besar pasti membutuhkan akses ke YouTube seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana kita melakukan ekspansi ya, ekspansi dari jaringan skala kecil ke skala besar itu seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk menguji interkoneksi ya, apakah antar PC ini sudah terhubung atau belum, switch ke switch sudah terhubung atau belum, switch ke router sudah terhubung atau belum. Nah, maka kita melakukan verifikasi dengan perintah seperti ping, kita troubleshoot menggunakan traceroute dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan perintah-perintah yang ada di host dan iOS untuk mengetahui informasi device di jaringan ya, membutuhkan informasi apa yang kita butuhkan ya. Misalkan kita ingin mendapatkan informasi status port, ingin mendapatkan informasi terkait dengan IP address, ingin mengetahui terkait dengan misalkan versi iOS dan sebagainya. Kemudian kalau kita kerja pasti dihadapkan sebuah permasalahan ya. Jadi saya memiliki statement penilaian gitu ya, bahwa divisi IT itu dikatakan berhasil pertama apa? Minim adanya trouble ya, bukan berarti tidak ada ya, pasti ada lah, masa nggak ada. Minim adanya trouble gitu ya. Biasanya kalau minim trouble, pekerjaan orang IT itu terlihat tidak kerja ya. Padahal mengukur sukses dan tidak sukses itu ketika tidak ada trouble gitu ya. Nah, kedua ditambah lagi apa? Inovasi. Jadi kalau minim trouble, kemudian ada pendukung namanya inovasi, itulah salah satu dari keberhasilan divisi IT. Nah, ketika ada trouble, pastikan kita harus tahu nih caranya bagaimana sih menyelesaikan trouble ini. Nah, kita sebut dengan troubleshooting methodologies gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah
bagaimana skenario-nya dalam kita melakukan troubleshooting gitu ya. Apakah menggunakan tools, apakah kita melakukan wawancara sejenak, tadi itu trouble-nya itu dari mana sih, awalnya proses apa sih, dan sebagainya gitu ya. Itu gambaran dari materi ini. Oke, kita masuk di sub yang pertama terkait dengan devices in a small network ya. Jadi terkait dengan perangkat jaringan di small network ini bisa dikatakan ya tidak ada bedanya mau jaringan skala besar, skala menengah ataupun kecil gitu ya. Tetapi memang yang dibedakan ini saya lebih condong melihat dari sisi jumlahnya, betul ya. Kalau misalkan Anda bandingkan saja misalkan ya topologi yang ada di rumah kalian ya dengan topologi yang ada di lab Amikom, ya kan? Kalau ditinjau dari sisi jenis device-nya sama ya. Ada PC, ada laptop gitu ya. Kemudian ada media transmisi gitu ya. Ya. Tetapi memang dari jumlahnya berbeda, sangat-sangat berbeda gitu. Kita di rumah kebanyakan menggunakan media transmisi wireless. Ya bisa jadi juga ada media transmisi kabel gitu ya untuk menghubungkan misalkan di lantai 1 dengan lantai 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk desainnya ini bisa dikatakan lebih simpel ya kan. Kalau kita gambarkan ya, topologi di small network dengan enterprise network itu seperti apa sih? Nah ini bisa dikatakan ya. Kira-kira kalau misalkan di jaringan rumah ya, bukan misalkan ya, di jaringan rumah itu ada berapa ISP sih? Pasti satu ya. Umumnya pasti satu. Kalau misalkan ISP-nya dua, wah itu namanya orang kaya itu ya. Pasti kegiatan di rumahnya itu ada kegiatan bisnis yang mengharuskan kalau misalkan satu ISP mati harus ada backup-nya gitu ya. Tapi umumnya di rumah pasti ISP-nya satu gitu ya. Oke, ISP kemudian umumnya setelah ISP entah itu nanti ISP narik kabel FO ya, kemudian masuk ke router langsung atau kita ada modem ya, misalkan modem ya, kalau secara fisik kan ya kotak saja gitu ya. Kemudian ada akses point-nya juga gitu ya. Sorry, akses point. Ada antennya media wireless gitu ya. Kemudian di perangkat juga ada portnya gitu ya. Nah, ini lampu indikatornya gitu ya. Nah, artinya apa? Dari sini sudah menjadi sebuah topologi untuk rumahan ya. Kemudian ada perangkat laptop, ada seperti ada HP gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada PC ya tinggal tarik kabel satu, ada PC gitu ya. Kemudian ada TV ya tinggal tarik kabel satu, ini TV gitu ya. Ini sudah cukup. Nah, ini seperti hanya di rumah saya juga kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, dibandingkan lagi misalkan kalau lebih kompleks lagi lah yang jaringan skala kecil misalkan bagaimana? ISP, kemudian ada misalkan ya tadi perangkat modem dari ISP itu ya, kemudian ada portnya. Nah, karena kita ingin membagi bandwidth gitu ya, kita ambil satu interface, kemudian ada router, kemudian baru misalkan apa? Switch gitu ya. Kemudian ada switch itu kan ada portnya ya. Ini saya gambarkan logik dan fisiknya biar mudah. Nah, misalkan ada access point lagi gitu ya. Nah, ini kita disable. Nah, baru laptop, smartphone terhubung, kemudian PC ya, terhubung, PC terhubung gitu ya. Artinya di sini topologinya cukup simpel. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan enterprise network ya, jadi kalau di sebuah perusahaan kan mempertimbangkan ya. Nanti kalau misalkan ISP-nya satu bermasalah bagaimana proses routingnya gitu ya. Maka di sini kita membicarakan redundant link ya, ada redundant ISP gitu ya, terhubung ke router edge kita ya, edge. Kemudian routernya dua ya. Kemudian turun lagi ke perangkat switch sebagai core layer gitu ya. Core layer, kemudian masuk lagi misalkan ini cukup satu switch, misalkan multi layer switch, jadi distribusi ya. Distribusi. Kemudian mengarah ke setiap ruangan atau gedung gitu ya. Baru ada switch lagi seperti ini ya. Baru ke lab gitu ya.
Misalkan ini PC atau ada lagi switch ke lantai, nah itu juga memungkinkan ya, baru ke PC gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa menggambarkan nih, bisa membayangkan ya bedanya jaringan skala kecil dan jaringan skala besar gitu ya. Jadi ada kalau di enterprise ada hierarchical network design, ada edge, core, distribusi, akses gitu ya. Akses. Gitu ya. Ya, tergambarkan ya sampai sini. Kemudian juga tadi ya small network itu ya umumnya menggunakan single provider ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga di jaringan skala kecil apakah membutuhkan IT departemen atau tidak. Misalkan Anda memiliki perusahaan nih, misalkan agen apa itu perjalanan gitu ya, wisata misalkan. Ya paling ada bos, ada admin 2 atau 3 gitu ya, mungkin marketing 1 gitu ya. Kemudian ada nggak departemen IT-nya atau divisi IT-nya? Nggak ada. Ya, misalkan kalau ada trouble bagaimana? Ya bisa kita mengoptimalkan, kita kerjasama dengan ISP, jadi dia datang ketika ada masalah gitu ya. Wah ini luar biasa ya. Dia hadir ketika ada masalah gitu ya. Berarti trouble solver ya gitu ya. Oke, kemudian kalau di perusahaan besar ya pasti ada ya. IT department itu ada pasti. Entah itu namanya apa. Contohnya kalau di Amikom ada Innovation Center, betul ya. Kemudian kalau di tempat saya masih studio ada divisi TI ya. Kemudian di tempat lain ada direktorat TI dan sebagainya ya. Artinya apa? Bahwa di perusahaan besar itu membutuhkan itu apa? Tujuannya misalkan untuk fokus mengurusi kegiatan operasional dan pengamanan dan inovasi gitu ya. Oke, kalau di perusahaan kecil apa? Ya kontrak tadi ya. Jadi tidak perlu ada, jadi datang ya berdasarkan kontrak itu. Bahkan misalkan malah ada juga ya mungkin bisa dikatakan apa ya, perusahaan yang tidak menghargai karyawannya gitu ya. Dia sebagai admin, sebagai marketing, kalau visinya trouble dibenahi sendiri. Nah, itu kan multitasking ya. Kalau misalkan multidisiplin ilmu juga ya. Nah, itu bisa di ini apa itu kalau misalkan ada sebuah kata-kata kemarin gini, kamu bisa nggak bekerja multitasking? Bisa Pak, asalkan multi multi bayarannya juga multi juga ya kan. Nah, itu bisa buat guyonan gitu ya. Bisa Pak, tapi bayarnya juga multi. Oke, kemudian uh, device yang dipilih untuk small network ini ya seperti hanya jaringan skala besar ya. Jadi kita membutuhkan planning, membutuhkan desain untuk memastikan bahwa yang diinginkan user itu seperti ini loh. Prof Yanto menginginkan kurang lebih nanti nih ya, misalkan nih kita di tahun 2030 ya Miko menambah misalkan 3 gedung lagi, setiap gedung ada 4 lantai gitu ya. Jadi kira-kira kalau pengadaan di tahun 2002 ini ya bisa mengarah ke sana sekalian gitu ya, mengarah ke sana gitu ya. Jadi kita menjawab terkait dengan kebutuhan user, visi misi dari perusahaan ya, kemudian kita mengetahui layanan yang ada di jaringan itu seperti apa. Nah, ini penting sekali kita melakukan planning dan desain sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan user. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih sebuah perangkat jaringan ya, perangkat-perangkat jaringan ataupun perangkat yang di jaringan seperti end device seperti itu ya. Pertama adalah biaya ya. Pertama adalah biaya. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita menawarkan atau mengajukan perangkat itu ya juga harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan gitu ya. Masuk akal enggak ya, worth it atau enggak ya. Jadi harganya mahal sesuai dengan fungsinya gitu ya. Atau harganya kompetitif bahasanya gitu ya. Ya sesuai lah kalau untuk misalkan digunakan untuk routing, digunakan manajemen bandwidth, digunakan firewall, kalau kita mengadakan perangkat yang bagus gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kecepatan dan tipe portnya. Jadi kalau kita mencari
port ya untuk perangkat jaringan. Kalau saat ini FastNet sudah nggak ada ya. Ya artinya kita umumnya lah selayaknya standar minimal terpenuhi gitu ya. Ya berarti kita menggunakan port ya 1 giga gitu ya. Kalau terkait dengan apa itu merek perangkat ya bebas lah, nggak harus merek-merek yang enterprise, merek-merek yang untuk consumer, untuk menengah ke bawah enggak apa-apa gitu kalau untuk perusahaan kecil. Yang penting apa? Yang penting misalkan terkait dengan misalkan kegiatan dalam 1 minggu ya enggak perlu sampai restart berkali-kali gitu ya, atau 1 bulan ya jarang trouble gitu ya. Artinya di sini terkait dengan speed type of port ini ya kalau kita cari satu atau apa itu fasternet 100 Mbps sudah enggak ada, semuanya 1 giga ya. Jadi kita menilai ya dari 1 giga ini sudah cukup atau tidak. Saya yakin kalau perusahaan skala kecil, menengah kecil itu ya 1 giga sudah cukup gitu ya. Berbeda kalau kita di perusahaan yang besar gitu ya. Nah, kita juga memastikan ini nanti perlu diupdate ke 2 giga, ke 10 giga ya harus kita monitoring jelasnya gitu ya. Tapi memang dalam konteks kita menyediakan alat di awal itu ya supaya kita tidak salah beli, tidak salah fungsi gitu ya, harus dipastikan gitu ya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan perluasan. Nah, setidaknya kita bisa melihat dari visi misi perusahaan, kita bisa menanyakan ke CEO-nya ya kan, kira-kira nanti ada berapa karyawan, apa layanannya, berapa jumlah gedungnya gitu ya. Kemudian juga selain itu expandability ini juga kita bisa melihat dari sudut pandang ininya, desain topologinya ya. Kalau topologi yang untuk rumahan tadi yang sudah saya gambarkan ini kan kalau misalkan diekspansi kan sulit ya. Tapi kalau kita pendekatan apa itu hierarchical network design ya, kita bisa lebih mudah melakukan ekspansi. Ya. Kemudian selain itu yang terakhir menurut Cisco adalah terkait dengan fitur operating sistemnya ya. Sistem operasi ini memiliki fitur apa ya. Jadi kalau misalkan kita beli satu router nanti kita fungsikan untuk sebagai routing. Proses routing, ada proses NAT memastikan jaringan private bisa terhubung ke internet, kemudian ada manajemen bandwidth, ada paket filtering. Wah, ini cocoknya menggunakan merek ini nih. Ya, harga 1 juta udah bisa semuanya kan kayak gitu ya. Jadi harus kita pertimbangkan. Nah, analoginya seperti hanya organisasi ya. Kalau di rumah contohnya organisasi di rumah walaupun tidak di apa ya, disusun struktur organisasinya di rumah ya, sebagai bapak itu ngapain, sebagai ibu ngapain, sebagai anak ngapain gitu ya. Itu kan semuanya ada job desk masing-masing yang secara natural sudah bekerja gitu ya. Kalau di perusahaan juga gitu, ada CEO, ada direktur, ada manajer, ada staff, itu ngapain. Jadi peranannya itu apa? Nah sama, di perangkat jaringan juga sama. Perangkat edge perannya ngapain, perangkat core, router core ngapain, switch distribusi fungsinya untuk apa gitu ya. Oke. Artinya dari peran itu kan berarti sistem operasinya harus ada nggak? Sudah ada nggak untuk peranan itu gitu ya. Jadi kita harus memastikan itu ya. Maksudnya sampai sini. Oke, kemudian kita juga diarahkan untuk mendesain IP address ya. Jadi semua host device itu harus memiliki alamat address secara unik gitu ya. Nah, kita mendesain IP address segmentasinya berdasarkan PC ya. PC bisa kita bedakan lagi, misalkan PC untuk finance IP networknya berapa, PC untuk IT IP networknya berapa, PC untuk marketing IP networknya berapa, PC untuk manajemen office IP-nya berapa. Nah, dasar hal ini yaitu kita sudah mempelajari subnetting ya, subnetting IP network, IP host, IP broadcast, nah gitu ya. Jadi ini mengingatkan kembali ya. Jadi best practice-nya kalau di lapangan itu misalkan ya di Amikom itu ada berapa lab, misalkan ada 3 lab ya. Jadi ya apa itu angkatnya misalkan ini switch gitu ya. Jadi kita bedakan ya, kita bedakan ini
PC gitu ya, banyak sekali juga sama. Jadi kita bedakan di lab berapa, katakanlah ini lab 1, lab 2, lab 3 gitu ya. IP networknya berapa? 1, 192, 168, 1.0 slash 24 gitu ya. Ini lab 2, 192, 168, 2.0 slash 24. Ini 192, 168, 3.0 slash 24. Ya, ini yang membedakan segmentasinya adalah di outlet ketiga. Nah, kalaupun kita menggunakan subnetting dari satu IP networknya, misalkan dari ini ya, 80.0/24, Anda membuat segmentasi berdasarkan subnetting ya tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Tetapi memang best practice-nya di lapangan kebanyakan seperti ini, gitu ya. Yang terpenting adalah dari maksimal jumlah IP yang digunakan device kita sediakan 20%. Ya, kenapa? Kalau ada penambahan PC, ada penambahan perangkat IoT, ada penambahan kamera IP cam gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Jadi kita tidak kelabaan kalau misalkan membutuhkan IP address. Kemudian juga segmentasinya berdasarkan misalkan layanan, ya misalkan server IP-nya berapa, kemudian device printer IP-nya berapa, IP networknya berapa, kemudian ada IP kamera, IP networknya berapa, gitu ya. Kemudian untuk switch manajemen IP-nya berapa. Nah, ini penting sekali kita mendesain IP address. Nah, kalau membicarakan Pak, kalau misalkan tidak bagaimana? Ya kalau kita tinjau dari sisi teknikal ya tidak masalah. Tetapi kalau ditinjau dari sisi tata kelola itu akan bermasalah, tidak baik gitu ya. Maka kita direkomendasikan bahwa kita harus membuat perencanaan ya. Perencanaan yang dilakukan apa saja ya, mulai terkait dengan IP address ya, kita harus menggali informasi ya, bahwa di Amikom ini total device-nya berapa, total total perangkat jaringannya ada berapa gitu ya, interface-nya yang digunakan berapa ya. Oke. Dari menginventarisir, desain IP, kita membuat dokumentasi, dan juga kita mengupdate kalau misalkan ada penggunaan IP address, misalkan IP 192.168.1.11 digunakan device-nya alpha, tanggal berapa gitu ya. Kalau misalkan sudah tidak digunakan lagi ya kita update lagi ya. Artinya di sini kita tahu nih bahwa IP tersebut available untuk digunakan yang lain. Gitu ya. Baik, kemudian membicarakan redundancy in a small network ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari topologi yang sudah saya gambarkan tadi, bahwa small network ya tidak perlu membutuhkan redundancy ya, tidak perlu membutuhkan redundancy yang seperti ini ya. Jadi ini lebih condong implementasinya adalah di enterprise network ya. Contohnya kalau di Amikom menggunakan seperti ini sangat tepat sekali gitu ya. Apalagi mengantisipasi misalkan adanya trouble di salah satu langkat server, ada trouble di salah satu kabel gitu ya, ada trouble salah satu switch atau router. Nah, ini menjadi sebuah kegiatan mitigasi risiko ya, supaya layanan itu tetap berjalan. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melihat dari atas ini ya, end device ini ya. Ini digambarkan dari atas end device ya. Server kan kategori end device juga masuk di end device. Jadi kita sediakan minimal 2 LAN card. Nah, kita nanti melakukan teaming interface ya dengan protokolnya misalkan LACP gitu ya. Jadi secara fisik 2 ya, secara logik satu. Ini ibaratnya seperti ikatan pernikahan ya, ikatan yang suci atau misalkan walido gitu ya. Jadi pernikahan juga gitu ya, secara fisik 2 tetapi secara logik satu ya. Bisa juga ya. Oke, kemudian ketika salah satu trouble ya tidak masalah, masih ada satu langkah yang bisa difungsikan gitu ya. Kemudian didukung dengan redundant link atau redundant path ya. Selain itu juga didukung dengan redundant device, switch-nya double ada 2, routernya ada 2. Selain itu yang tidak ada di sini yaitu apa? Redundant protokol. Protokolnya ya harus mendukung. Kalau Anda membuat topologi seperti ini,
Anda instalasi fisiknya seperti ini gitu ya, tetapi protokolnya yang digunakan biasa-biasa saja ya enggak bisa mendukung gitu ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Layanannya tetap berjalan maupun kondisi normal maupun kondisi tidak normal gitu ya. Kemudian terjadi zero downtime, available pokoknya ya. Dan ini menjadi salah satu syarat dalam keamanan informasi. Ya, konsepnya adalah salah satunya adalah availability, ya kan? Confidentiality, integrity, availability ini availability untuk orang tertentu atau availability ketika digunakan juga ada layanan itu jalan, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan manajemen traffic-nya. Jadi network design yang bagus itu akan meningkatkan productivity, kinerja dari jaringan, mengurangi downtime atau menghindari downtime gitu ya. Termasuk yang kita lakukan tadi, bagaimana kita desain jaringan supaya high availability itu seperti apa. Selain itu adalah kita membuat prioritas paketnya. Contohnya misalkan conference itu menjadi utama, itu berupa audio video menjadi high priority. Kemudian paket seperti email, SMTP ya, itu maksudnya di priority medium. Kemudian instant messaging, normal priority. Kemudian yang lain, nah itu low priority. Artinya setiap perusahaan itu memiliki priority masing-masing. Tapi secara umum, nah ini dari Cisco mengarahkan seperti ini ya. Nah, terkait dengan quality of service atau kita sebut dengan QoS ya, nah, ini bisa berdasarkan dari tingkat jabatan ya. Contohnya kalau di Amikom ada rektor, wakil rektor, ada direktorat gitu ya, sampai staff gitu ya. Nah, itu prioritaskanlah orang-orang yang memiliki peranan penting gitu ya. Nah, itu menjadi hal penting ya. Itu menjadi hal penting. Oke. Kemudian kita lanjut di sub kedua, yaitu protokol dan aplikasi yang ada di small network itu apa saja sih ya. Kalau saya menilai sih ya sama saja ya. Jadi kalau kita posisinya sebagai orang IT ya kan, kita mengelola jaringan di rumah ya pasti kita membutuhkan SSH gitu ya. Pasti kita ketika membuka website Amikom ya kan, kita membutuhkan protokol HTTP. Membuka situs apapun lah kita membutuhkan protokol HTTP, membutuhkan HTTPS. Ketika kita berkirim email pasti juga membutuhkan protokol SMTP, POP3 gitu ya, atau IMAP gitu ya. Kita mengirimkan file, kita membutuhkan protokol FTP, SFTP. Kita menginginkan IP yang dinamis di jaringan kita membutuhkan protokol DHCP. Kita ingin bisa mengakses sebuah domain, tidak menggunakan IP, misalkan Amikom ACD itu kan lebih enak ya, maka kita membutuhkan domain name system gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa protokol-protokol ini baik itu di jaringan kecil maupun menengah ataupun besar pasti sama gitu ya. Tinggal memang dari sisi jumlahnya gitu ya yang kita sediakan. Atau kita jaringan kecil itu ya tidak perlu menyediakan sendiri ya, tetapi disediakan oleh layanan yang sudah ada. Contohnya kalau di perusahaan kita mendevelop DNS server sendiri gitu ya. Nah, kalau di rumah kira-kira butuh nggak DNS server sendiri, membuat server sendiri gitu ya? Nggak perlu kan, kita bisa memanfaatkan router yang sudah ada, kita membuat DNS, atau tidak perlu sama sekali kita menggunakan DNS internet gitu, misalkan DNS dari Google atau DNS dari Cisco, itu memungkinkan sekali ya. Oke, kemudian terkait dengan aplikasi voice and video ya. Jadi bisa dikatakan terkait dengan kebutuhan di perusahaan itu harus dipastikan kembali gitu ya. Artinya apa? Dari kebutuhan itu kan kita tahu nih infrastrukturnya apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak, memiliki capability yang bagus atau tidak ya, bisa mendukung real time atau tidak ya. Nah, kemudian terkait dengan contoh VoIP ya. VoIP ini lebih cocok atau kita menggunakan IP telepon gitu ya. Jadi ya semuanya itu menjadi perlu diukur ya.
perlu diukur gitu ya. Kalau ada yang gratis yang bagus, kenapa kita harus cari yang berbayar kan gitu ya. Tapi kalau beda lagi ya konsepnya seperti perusahaan sultan gitu ya. Nah, itu pasti ya inginnya semuanya itu kelas enterprise gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan scale to large network ya. Jadi penting sekali kita memastikan visi misi perusahaan kita ya, prosesnya seperti apa, perkembangannya seperti apa ya, dari jaringan skala kecil menuju ke besar. Nah, ini ada apa ya, elemen penting nih, beberapa elemen penting untuk memastikan ketika kita itu melakukan scaling network itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Mulai kita melakukan dokumentasi jaringan. Dokumentasi jaringan itu ya kita secara fisik maupun logik ya. Kita menggambarkan layoutnya, ruangan, perangkat jaringan di mana, topologinya seperti apa. Kemudian kita melakukan inventory device, jumlah routernya berapa, switch-nya berapa, end device-nya berapa, gitu ya. Kemudian juga kita bisa juga melakukan inventarisir, manajemen backup juga ya, terkait dokumentasi, konfigurasi ya, yang di setiap switch, kemudian di setiap router gitu ya, kemudian device inventory apapun lah yang ada di jaringannya terhubung di jaringan gitu ya. Nah, maka ada di ISO 2701 itu ada namanya manajemen aset ya. Kalau kita sebagai di divisi TI ya berarti manajemen aset TI. Kalau aset secara umum kan dikelola umumnya kan contohnya di Amikom ada namanya apa? Direktorat Kerumah Tanggaan gitu ya. Atau bahasa di tempat lain ada general affair ya, bagian umum yang melakukan inventaris seluruh aset perusahaan. Ya kalau kita ya cukup mengambil data dari aset TI. Oke, kemudian budget ya. IT budget ini termasuk apa itu pembelian permajaan. Misalkan kalau kita membeli perangkat, contohnya perangkat jaringan pada perusahaan yang akan dibangun. Nah, kita apa itu membutuhkan dana berapa atau yang sudah ada existing. Nah, kita ketika menyediakan budget harus disesuaikan nih. Nah, perangkat mana yang akan diganti ya untuk mendukung kegiatan bisnis 5 tahun ke depan kan kayak itu ya. Selain itu adalah analisis traffic ya, protokol, aplikasi yang digunakan, proses yang sedang digunakan apa. Contohnya di MSW Studio yang paling tinggi penggunaan TXRN-nya, traffic-nya itu adalah ketika proses render. Kalau di Amikom contohnya traffic yang paling tinggi adalah ketika proses atau ketika fase KRS-an dan sebagainya. Ini untuk mengantisipasi layanan itu downtime atau down ya gitu ya, tidak berfungsi. Oke, kemudian penting sekali juga kita memahami dari tipe traffic yang berjalan di jaringan saat ini ya. Jadi harus kita apa itu monitoring. Ketika ada kegiatan monitoring kan berarti kita ada aplikasi atau tools untuk monitoring. Makanya kalau di tata kelola biasanya diarahkan ada namanya network management system ya, jenisnya banyak, ada PRTG, ada CACTI dan sebagainya, atau kita bisa menggunakan security information event management ya, terkait dengan bagaimana ada nggak apa itu ancaman yang masuk di jaringan kita dan sebagainya. Selain itu juga yang terkait dengan hal ini lebih difokuskan terkait dengan capture traffic yang paling tinggi itu di jam berapa, pada kegiatan apa. Nah, itu menjadi good representation ketika kita itu membuat sebuah keputusan atau ingin memperbaiki gitu ya, atau ingin membuat atau ingin membeli sebuah perangkat. Ya. Nah, untuk kinerja yang harus kita snapshot atau kita capture itu apa saja sih? Ya, terkait dengan kinerja OS, informasi versi OS, ini ada kerentanan atau tidak, kemudian juga penggunaan CPU, penggunaan RAM, penggunaan drive gitu ya, kemudian penggunaan aplikasi di jaringan dan aplikasi jaringan ya.
Nah, ini penting sekali, perlu kita melakukan dokumentasi snapshot ya terkait dengan kinerja jaringan gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Ya artinya kegiatan ini menjadi dasar ya ketika kita tahun depan misalkan ya dari tahun sebelumnya 2021 itu hasilnya seperti apa. Nah, itu menjadi dasar kegiatan di tahun 2002 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya subbab keempat adalah verify connectivity. Jadi ini penting sekali ya. Ibaratnya kalau kita analogi kita memanggil seseorang gitu ya, sahabat kita, calon kita, say hello, direspon atau tidak, disenyumin, balas senyum atau tidak. Nah, itu penting sekali ya. Jadi kalau kita PDKT itu ya, disenyumin kok cetus, wah ini tanda-tanda nih dia mau nggak sama aku ya. Nah, oke, dalam jaringan ini kita bisa menggunakan ping ya, ping spasi alamat tujuan ya. Apakah gateway-nya bermasalah atau tidak. Misalkan PCA ingin ping ke tujuannya adalah 10.1.1.10 ya. Nah, ada trouble nih. Trouble-nya kira-kira di apa sih kok nggak bisa ping gitu kan. Nah, kita bisa menggali lebih lanjut gitu ya. Reply from dari tujuan untuk tidak atau request timeout gitu ya. Biasanya kan gitu. Kita cek nih, kita bisa ping secara urut, ping ke alamat switch, ping ke gateway, ping ke outside network dan seterusnya gitu ya. Jadinya kita tahu trouble-nya di mana. Kemudian ada extended ping, sama ya, extended ping ya kita menggunakan perintah ping, tinggal kita diminta ping gitu ya. Kemudian targetnya IP-nya berapa, extended command ya atau enggak, oh ya source-nya dari berapa gitu ya. Nah, hasilnya RTO atau 100% sukses gitu ya. Menggunakan extended ping ini di perangkat router ya. Kemudian kita bisa menggunakan traceroute atau tracer ya untuk melakukan verifikasi terhubung atau tidak ya. Jadi misalkan tracer 10.1.1.10 yang merupakan IP dari PCB, nanti kita tahu nih yang trouble itu di gateway berapa, apakah gateway yang pertama R1, gateway yang kedua R2, gateway yang ketiga R3 di sini ya. Kita jadi tahu. Nah, oleh karena itu setelah tahu ya berarti kita fokus nih, oh memperbaikinya di R2, di R1 gitu ya. Oke, ini contoh menggunakan PC ya. Contoh saya menggunakan PC ini, gitu apa ya, browser misalkan Amico Mase ID. Ya. Nah, saya melewati berapa, gitu ya. Jadi Amico Mase ID ini IP-nya 202.91.9.42. Ini IP tujuan, destination IP host gitu ya. Nah, untuk menuju ke sini saya melewati gateway berapa saja. Nah, ini gateway di rumah saya. Gitu ya. Prosesnya lama, bahkan tidak boleh, ada yang tidak memungkinkan di traceroute gitu ya. Kalau prosesnya lama seperti ini, Anda bisa kontrol shift C ya, atau kontrol C ya, kontrol C. Nah, lama. Oke, kontrol C ini ya. Oke. Kemudian kalau sedangkan di router kita bisa menggunakan traceroute ya. Kalau tracer itu menggunakan di device di komputer kerja gitu ya. Kalau traceroute itu di router. Kalau misalkan kita udah tahu nih kita ingin menyelesaikan ya, atau misalkan prosesnya lama kita ingin selesaikan, kita bisa menggunakan Ctrl Shift 6 ya untuk interrupt ya atau break. Nah, Ctrl Shift 6 ini juga berfungsi misalkan Anda nanti ketika responsi gitu ya, mengetikkan salah ya. Kan komennya akan ditransfer ya. Maka membutuhkan waktu lama supaya cepat ya Ctrl Shift 6 ini gitu ya. Kemudian threshold extended ya. Tadi sama threshold, targetnya kemana, sumbernya dari mana gitu ya, hasilnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian terkait dengan network baseline ya. Jadi tool yang sangat efektif untuk monitoring dan troubleshooting
terkait dengan performa jaringan ini kita perlu membuat baseline ya. Dalam case ini dicontohkan misalkan apa ya, ketika sebelum kita perubah itu kondisinya seperti apa, komennya apa, konfigurasinya seperti apa, setelah kita rubah yang kita rubah itu apa. Nah, kalau di standar ISO 2701 itu ada namanya change management ya, manajemen perubahan gitu ya. Supaya tahu nih jelas kenapa kamu melakukan perubahan itu, apa emergensinya, apa alasan kuatnya, kan kayak gitu ya. Kemudian untuk kegiatan lab, saya rasa kemarin sudah dilakukan, kita lakukan bisa menggunakan ping, ya, menggunakan traceroute, menggunakan tracer, ya. Kemudian kita masuk di subbab 17.5 terkait dengan host dan IOS command ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di host dan IOS ya. Contohnya perintah ipconfig untuk melihat informasi IP address ya. Entah itu IPv6, IPv4, gateway-nya berapa, subnet masknya berapa, atau kita bisa menggunakan perintah IP /all untuk melihat informasi lebih detail. Atau kita bisa menggunakan ipconfig /release untuk melepas IP DHCP yang sudah kita gunakan. Nah, kemudian kita merenew kembali, meminta kembali, gitu ya. Kemudian ada perintah lagi namanya ipconfig /display DNS untuk mengetahui terkait dengan DNS, gitu ya. Kemudian ini di end device ya, ada juga ipconfig, ada ifconfig. Ifconfig biasanya itu berbasis Linux ya. Nah, dari perintah ini kita tahu hardware-nya, MAC address-nya berapa, IP address-nya berapa, broadcast address-nya berapa, subnet mask-nya yang digunakan berapa, gitu ya. IPv6 berapa, ini menggunakan link lokal ya, FE80 ya, link lokal. Kemudian kalau di macOS host kita bisa menggunakan masuk di network preference advanced ya, atau Anda ketikkan langsung di terminal atau di search ya, kolom search ya, preference, nanti akan masuk di kontrol panelnya. Kalau di Windows adalah kontrol panel, gitu ya. Kemudian Anda bisa menggunakan ARP main A ya. Jadi ARP main A ini fungsinya untuk mengetahui ada berapa device yang ada di jaringan lokal kita. Nah, ini device-device yang ada di lokal jaringan rumah saya, gitu ya, yang satu network. Nah, kemudian juga kita dari sini dapat mengetahui alamat MAC di setiap IP address. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kondisi normal kan seperti ini ya. Tapi kalau kita ada mengalami keanehan di jaringan kita, coba deh lihat dengan ARP main A, apakah ada ARP spoofing atau enggak, gitu ya. Ada serangan man in the middle attack atau tidak, gitu ya. Ini berdasarkan ARP main A, karena serangan di layer 2 itu memungkinkan. Jadi antara misalkan PC Anda dengan router berkomunikasi ya. Jadi ada komputer victim ya, atau komputer attacker itu yang dia itu bekerja seolah-olah sebagai router dan juga sebagai end device itu ya. Sehingga apa? Informasi yang Anda ketikkan itu akan di sniffing gitu. Baik, dan ini adalah perintah-perintah yang bisa Anda gunakan untuk melakukan verifikasi, dan ini penting sekali ketika nanti kita responsi praktikum ya, supaya lebih enak ya. Makanya di responsi nanti kita memiliki tabel perintah lah supaya kita lebih enak melakukannya gitu ya, mengingat-ingat. So running config untuk melihat konfigurasi yang tersimpan di RAM gitu ya, atau sudah kita ketikkan apa saja. So interface untuk melihat status interface dan message error. Ada show IP interface untuk melihat informasi layer 3 dari interface ya, interface layer 3 informasinya seperti apa ya. Ada show ARP ini untuk melihat tadi ya MAC address, IP address. Ada show IP route untuk melihat routing protokolnya yang digunakan apa. Show protokol untuk melihat informasi protokol, show version untuk melihat
terkait dengan lisensi device-nya, iOS-nya versi berapa, memorinya berapa, dan sebagainya. Oke, ya, ini penting sekali. Kemudian ada SoGDP Network, ya, ini untuk melihat informasi tetangga kita itu apa, perangkat apa. Nah, case realnya GDP Network ini digunakan seperti ini, teman-teman. Misalkan nih, Anda sebagai karyawan baru, ya, dihadapkan di ruang pusat data terdapat banyak sekali router, banyak sekali switch, kemudian kondisinya tidak ada dokumentasi, tidak ada labelnya. Nah, maka kita bisa menggunakan SoGDP Network. Ya, ini khususnya di perangkat berbasis Cisco, gitu ya. Nah, di perangkat lain apa? Nah, bisa kita cari ya. Misalkan GDP Network di Mikrotik atau di Juniper gitu, apa menggunakan perintah apa ya. Contohnya misalkan saya mencontohkan ini ya. Contoh kalau ini kan di simulator ya. Simulator kan enak ya. Tidak ada informasi portnya gitu ya. Bayangkan kalau misalkan tidak tahu ya kan. So GDP Network. Nah ini. Jadi tahu nih bahwa R1 itu terhubung dengan S1 dan S2. R1 terhubung dengan S1 menggunakan interface-nya gigabit 00 ya. Terhubung ke switch dengan seri 2960. Nah, di switch itu interface yang terhubung dengan router yaitu gigabit 01 gitu ya. Nah, ini ya. Gigabit 01. Oke. Itu cara kita mengetahui melakukan mapping secara logik. Kalau secara fisik bagaimana ya, kita urut satu-satu ya kan. Router ini terhubung dengan kabel ini ya yang tertancap di router terhubung kemana gitu ya. Oke. Kemudian jadi penyambung udah, kemudian kita masuk di IP interface brief untuk mengetahui interface-nya berapa, IP address-nya tiap interface berapa, statusnya up atau down gitu ya, bisa menggunakan IP interface brief. Kemudian lanjut troubleshooting ya. Bagaimana caranya kita melakukan troubleshooting? Nah, ini bagus sekali ya. Jadi ada 6 step ya. Tetapi kalau kita sudah mahir ya tidak harus 6 step ini, tetapi ini bisa menjadi panduan Anda gitu ya. Pertama mengidentifikasi trouble-nya itu apa. Nah, Anda bisa ngecek secara teknikal atau kita bisa menanyakan kepada pengguna. Ini terakhir trouble-nya apa ini? Nah, trouble-nya tidak bisa akses ke file server. Apakah terjadi di pertama kali kamu masuk kerja menggunakan komputer kerja atau baru saja gitu ya, dan banyak sebagainya, tanya lebih detail gitu ya. Kemudian kita menggunakan kemungkinan ya penyebabnya ini apa berdasarkan teori yang sudah kita pelajari. Apakah trouble-nya di DNS, trouble-nya di IP address, atau trouble-nya di kabelnya gitu ya. Nah, kita mencoba tes teori ya untuk menetapkan ini penyebabnya apa. Nah, kemudian kita melakukan establish plan of action ya. Yang harus kita lakukan ini apa saja untuk memperbaiki trouble yang sudah kita temukan. Kemudian yang kelima melakukan verifikasi solusi ya untuk menghindari dan juga untuk menerapkan preventif ya supaya tidak terjadi hal yang seperti itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah menemukan dokumentasi atau saya lebih condong melakukan dokumentasi lah apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita temukan gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada hal yang sama di kemudian hari, maka kita dengan mudah menyelesaikannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan?